Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan video seri akuntansi dengan menggunakan aplikasi sederhana dari Excel ya, dengan sistem pencatatan berpasang-pasangan atau double entry ya. Kemarin kita baru mencontohkan, mengilustrasikan pencatatan atau membuat jurnal umum. Hanya ada 4 transaksi ya, ada penanaman modal, kemudian dibelikan, kemudian juga kita menerima jasa atau pendapatan, kemudian kita ada biaya pengeluaran untuk servis. Kemarin itu sampai seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dengan aplikasi sederhana ini untuk terkait dengan utang piutang atau utang piutang, atau di situ kita menginput dulu. Di sini teman-teman ada buku pembantu ya. Di buku pembantu, di menu kerja lembar pembantu, kita input dulu supplier dan pemasok ya. Supplier itu pemasok, kemudian pelanggan kita yang kadang-kadang nantinya kan ada berhutang ke kita. Kalau supplier, kita yang berhutang kepada toko yang kita belanja gitu ya. Nah, di sini kita ada menu lembar kerja buku pembantu. Ini digunakan untuk mencatat nama supplier dan pelanggan kita ya, pemasok dan pelanggan gitu ya. Misalkan saya ini untuk khusus piutang, misalkan kodenya account receivable yang ke-1, misalkan ini, misalkan kalau perorangan ya. Oke, ini tabel bantu, rumusnya ada yang oke, dikopikan dulu ya. Maaf, ini saya kopikan dulu di bawah. Ini kita kasih tanda dulu bahwa ini adalah piutang. Piutang ya teman-teman. Nah, untuk ini yang pertama, statusnya ini jangan lupa, jangan sampai salah antara hutang dan piutang. Saldo awal dibiarkan dulu karena sebelumnya kita belum punya tagihan kepada Pak Ahmad. Kalau sudah ada saldo akhir sebelumnya, baru kita masukkan menjadi saldo awal di bulan ini. Ini melanjutkan laporan yang bulan September kemarin ya. Misalkan ini ada pelanggan kita. Kemudian yang kedua, misalkan saya akan contohkan hanya tiga pelanggan saja. Misalkan ini istilah saya saja ya, nanti disesuaikan dengan jenis usaha atau daftar supplier dan atau pelanggan teman-teman ya. Ini contoh saja, ini adalah piutang itu. Ini huruf besar semua ya, biar enak dipandang. Kemudian piutang yang ketiga, misalkan ini adalah untuk piutang. Nah, misalkan lagi ini untuk hutang. Ini contoh saja ya. PD Makmur. Nah, ini statusnya jangan tertukar. Kalau hutang gitu ya.
karena ini pengaruhnya nanti pada berkurang bertambahnya utang piutang pada neraca. Bagaimana penggunaannya kita lanjutkan setelah kita menginput di buku pembantu ini bagaimana transaksi terkait dengan utang piutang. Nah, seperti ini teman-teman, kita saving, kemudian klik home untuk melanjutkan transaksi yang kemarin sudah kita laksanakan di video pertama ya, terkait dengan seri akuntansi dengan menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan laporan keuangan secara praktis gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke jurnal umum. Misalkan pada tanggal 7 September kita membeli lagi misalkan peralatan, kita cek dulu di kasnya ada berapa. Oke, kita cek di kas hanya ada 750, berarti kita melalui transfer. Misalkan kita belanja membeli mesin lagi, misalkan bank keluar ya, kita transfer saja. Ini yang kedua. Lagi stamper misalkan ya, 1 buah, berarti ini peralatan dan mesin ya. Nah, keterangan yang berikutnya untuk, karena ini berpasang-pasangan ya, dan melalui transfer peralatan dan mesin pada bank senilai misalkan saja ini. Nah, yang 10 juta ini misalkan baru dibayar 7 juta melalui transfer. Sisanya 3 juta itu melalui kredit. Berarti peralatan pada mesin 10 juta, pada bank 7 juta, kemudian pada hutang usaha sebesar 3 juta. Nah, hutangnya kepada siapa? Baru tadi misalkan kita di sini di keterangannya ke CP apa. Kita cek dulu di buku bantu dulu ya, biar sama. Misalkan kita ke PD Makmur ya, berhutangnya. Nah, sebelum dicatat, misalkan kita di sini di kita buku besar pembantu, kita cek nama-nama orang di sini, misalkan Pak Ahmad Sinol kan tidak ada saldo awal. Kemudian di PD Makmur juga nggak ada. Nah, di jurnalnya kita input di sini di kode bantu, kita pilih tadi kita berhutangnya kepada siapa, misalkan ke PD Makmur. Nah, kita cek di buku besar pembantu di sini. Nah, PD Makmur menjadi kita tertera catatannya otomatis. Oke, seperti itu teman-teman, praktis bukan? Nah, sekarang kita lihat, kita sempurnakan di jurnal umum untuk keterangan ini biar mudah dipahami. Jadi membeli lagi stamper misalkan dengan kredit sebagian ya, catatannya.
bisa disebutkan juga namanya begitu ya, nama Pak PD Makmurnya di sini di keterangan, supaya lebih lengkap kita itu berkreditnya kepada siapa, supaya tidak lupa pada saat kita memilih di kode akun pembantu di sini di kolom jurnal. Jadi satu kali jurnal akan menghasilkan buku besar hutang, dan bank juga menghasilkan buku bantu hutang piutang. Kita lihat di neraca, misalkan hutang usaha kan menjadi bertambah di neraca ya, senilai 10 juta. Peralatan dan mesinnya menambah. Oh, hutang usahanya tadi 3 juta ya kita berkreditnya. Nah, ini teman-teman. Masih balan kan? Nah, itu apa guna dari buku pembantu ini. Kita secara otomatis, tapi jangan salah, hasilnya akan ada apabila semua dalam jurnal ini tidak ada yang terlewat. Kemudian tidak ada yang tertukar. Kuncinya adalah dengan menggunakan aplikasi sederhana ini dalam pemahaman kita bagaimana menjurnal, bagaimana mencatat berpasang-pasangan, sehingga akan dihasilkan otomatis laporan keuangan dengan mudah, dengan praktis begitu teman-teman ya. Kita cek di neraca tadi sudah, di laba rugi tidak ada pengaruh karena tidak mengeluarkan biaya apa-apa begitu ya, juga tidak menghasilkan apa-apa. Yang berkurang itu adalah uang di bank senilai 7 juta dan bertambah hutang senilai 3 juta, peralatan dan mesin bertambah senilai 10 juta. Itu teman-teman bagaimana kita mencatat hutang piutang. Nah, sekarang misalkan bagaimana kalau kita mendapatkan tagihan di luar ya, sebaliknya dari yang hutang. Misalkan kita sudah mengerjakan pekerjaan perataan jalan dengan menyewakan mesin stemper kepada Bapak Ahmad misal, tapi Bapak Ahmad belum membayar karena berjanji membayarnya bulan depan, bulan Oktober. Oke, kita catat seperti apa. Misalkan ini tanggal 8 aja ya. Diterima tagihan atas nama Bapak Ahmad pekerjaan perataan jalan misal ini ya. Tentu saja untuk keterangan transaksi yang penting dipahami oleh teman-teman ya, tidak baku, tidak harus seperti apa, yang penting kita bisa memahami atas keterangan. Keterangan itu kan untuk mempermudah mengingat. Jurnalnya berarti kita mendapatkan pendapatan dari jasa sewa stemper. Untuk kreditnya yaitu piutang. Piutang usaha. Nah, ini ya teman-teman, senilai misalkan 2 juta. Nah, piutangnya kepada siapa kita punya piutang? Oh, kebalik teman-teman, maaf. Kebalik ya. Pada pendapatan. Nah, ini jangan sampai tertukar ya debit kredit itu ya, piutang usaha pada pendapatan jasa stemper. Jadi walaupun belum diterima, di jurnalnya itu pendapatannya sudah dicatat sebagai penerimaan atau pendapatan. Begitu ya teman-teman. Oke, kita pilih di sini piutangnya kepada siapa? Kita pilih tadi kepada Tuan Ahmad atau kepada Bapak Ahmad. Jangan sampai tertukar antara hutang dan piutang. Nah, ini ke Bapak Ahmad. Oke, jurnalnya seperti itu, dan kita sekarang cek pada buku pembantu, buku besar pembantu, hasil cetaknya ya, hasil bukunya. Kalau buku pembantu ini untuk mencatat daftar nama dan saldo awal,
kalau ada tagihan sebelumnya atau ada hutang sebelumnya. Nah, kalau di buku super pembantu melihat hasil dari jurnal. Nah, ini tadi yang PD Makmur, sekarang kita cari yang nama Bapak Ahmad. Kalau kita cari nama yang lain karena belum ada transaksi ya kosong, ya seperti itu. Kemudian kita cari yang Bapak Ahmad. Nah, ini yang baru saja. Tanggalnya, bukti transaksinya, keterangannya otomatis. Nilai uangnya, nah seperti itu ya teman-teman. Kita tidak mencatat double entry dengan hasil satu kali. Praktis, begitu. Double entry bukan tidak rumit. Yang penting kita memahami akan jurnal. Dan untuk salah satu jenis usaha akan berulang-ulang seperti ini, gitu ya teman-teman. Mudah sekali dengan menggunakan aplikasi sederhana ini kita bisa membuat dengan praktis dan cepat. Kita lihat di laba rugi akan ada pengaruh tadi karena kita ada jasa September. Nah, ini kan tadi ada 2 juta, sebelumnya 1 juta bertambah. Kalau di biaya tidak ada pengaruh apa-apa karena belum mengeluarkan biaya-biaya. Kemudian ke neraca akan berpengaruh pada piutang pertama, tadinya tidak ada. Nah, piutang kepada siapa? Kita bisa lihat di buku pembantu tadi. Nilai yang 2 juta itu dia siapa saja, bisa dicek di buku pembantu. Kalau di sini kan secara keseluruhan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini.